Hai semuanya, selamat datang buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan channel saya. Welcome and hope you enjoy this. Dan buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mendengarkan channel saya dan kembali lagi, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Oke, langsung saja. Untuk course ke-6 ini, di lesson pertama saya akan menjelaskan mengenai adanya siklus air. Siklus air secara umum terdiri dari menguapnya air yang berada di daratan ke atas, kemudian menjadi awan, dan awan tersebut akan kembali menjadi air melalui adanya hujan. Hujan tersebut akan kembali ke daratan dan kemudian akan mengalir lagi ke laut dan kemudian akan menguap seperti itu terus. Secara umum, siklus hidrologi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan juga siklus panjang. Untuk siklus pendek itu cenderung siklusnya hanya penguapan yang berada di laut, kemudian menjadi awan, dan kemudian air tersebut kembali lagi ke laut. Untuk siklus sedang, awannya akan menuju ke daratan, dan kemudian dari daratan air tersebut akan menuju laut dan terjadi penguapan di laut. Untuk siklus panjang itu lebih panjang dari yang sedang karena dia pada saat setelah menjadi awan, dia perlu untuk berubah menjadi salju dulu untuk sebelumnya akan mencair menjadi air dan kemudian akan menguap dan kembali menjadi awan, seperti itu. Nah, untuk lesson kedua selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perairan darat. Secara umum perairan dibagi menjadi dua, yaitu perairan darat dan juga perairan laut. Untuk perairan darat saya akan jelaskan pada lesson kedua yang dibagi ke dalam 5 part, dan kemudian untuk perairan laut saya bagi di lesson ketiga ke dalam 3 part. Untuk perairan darat itu yang akan saya bahas adalah air tanah, sungai, danau, dan juga rawa. Untuk air tanah, saya akan menjelaskan mengenai media peresapan air tanahnya yang terdiri dari pori-pori tanah, retakan lapisan tanah, rongga yang dibuat binatang, rongga yang dibuat tumbuhan, dan juga rongga yang diakibatkan pencairan berbagai kristal es. Air tanah juga dapat diklasifikasikan menjadi 7 macam, yaitu meteoric water, correlated water atau air tanah tubir, fossil water, juvenile water, pellicular water, phreatic water, dan yang terakhir adalah air artetis atau artesian water. Nah, setelah air tanah saya akan menuju ke sungai. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Sifat yang dimaksud ini adalah bagian permukaan bumi yang paling rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Untuk klasifikasi sungai, saya berklasifikasikan cukup banyak, yaitu berdasarkan lokasinya, berdasarkan alirannya, berdasarkan sumber air, dan yang terakhir adalah berdasarkan kondisi air tahunannya. Berdasarkan lokasinya, sungai dapat dibagi menjadi hulu, tengah, dan juga hilir. Kemudian berdasarkan alirannya dapat dibagi menjadi sungai konsekuen, sungai insekuen, subsekuen, obsekuen, dan juga resekuen. Berdasarkan sumber airnya dapat dibagi menjadi sungai yang berdasarkan sumber airnya hujan, sungai yang sumber airnya geyser, dan juga sungai yang sumber airnya adalah campuran antara hujan dan juga geyser. Yang terakhir adalah sungai menurut kondisi airnya sepanjang tahun, ada sungai episodik dan juga ada yang disebut dengan sungai periodik. Selanjutnya, setelah klasifikasi sungai, saya akan menjelaskan mengenai pola aliran sungai. Untuk pola aliran sungai itu dapat dibagi menjadi 7 juga, yaitu ada pola dendritik, pola memusat, pola menyebar, pola trellis, pola aliran rektangular, pola anular, dan terakhir adalah pola aliran pinate. Oke, setelah itu pembahasan yang terakhir adalah proses dan hasil kerja sungai. Secara umum, proses dan hasil kerja sungai dapat dibagi menjadi 2, yaitu erosi dan juga sedimentasi. Erosi adalah pelepasan materi batuan akibat adanya tenaga eksogen. Sedangkan sedimentasi adalah proses pelepasan material dari batuan induk yang dipindahkan oleh aliran sungai dan akan diendapkan di lokasi yang lain. Setelah sungai, saya akan menuju ke danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar maupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau adalah air tawar dan juga banyak berada di belahan bumi bagian utara di ketinggian yang lebih atas.
Secara klasifikasi, danau dapat dibagi berdasarkan terjadinya, yaitu ada danau tektonik, danau vulkanik, danau tektonik vulkanik, danau karst, glasial, dan yang terakhir adalah danau buatan. Setelah danau, saya akan menjelaskan mengenai rawa. Rawa adalah lahan yang tergenang oleh air secara ilmiah dan terjadi secara terus-menerus atau terjadi secara musiman yang diakibatkan karena drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan juga biologis. Itu adalah salah satu definisi dari rawa. Untuk definisi yang lainnya, kalian bisa langsung cek saja ke listen yang kedua. Secara klasifikasi, rawa dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan lokasi terjadinya, rasanya, dan juga kondisi air dan tumbuhan yang hidup di rawa tersebut. Berdasarkan lokasinya, rawa dapat dibagi menjadi 5, yaitu rawa pantai, rawa payau, sungai, rawa cekungan, dan yang terakhir adalah rawa danau. Berdasarkan rasa airnya, rawa dapat dibagi menjadi 3 saja, yaitu rawa air asin, rawa air payau. Payau adalah gabungan dari air asin dan air tawar, dan yang terakhir adalah rawa air tawar. Nah, berdasarkan kondisi air dan tumbuhan yang hidup, rawa dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang disebut dengan swamp, marsh, bog, dan juga rawa pasang surut. Oke, sekian untuk perairan darat. Sekarang selanjutnya kita akan menuju ke perairan laut. Untuk perairan laut ini kalian dapat lihat di listen yang ketiga. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi, yang memisahkan namun juga menggabungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut yang sangat luas disebut dengan samudra, dan dapat dikatakan bahwa laut merupakan bagian dari samudra. Umumnya perairan laut merupakan massa air asin dengan kadar garam yang cukup tinggi, yaitu sekitar 3,45%. Laut menduduki 70% dari isi luas permukaan bumi, atau sekitar 361 juta kilometer persegi luasnya. Untuk klasifikasi, laut dapat dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan proses terjadinya, letaknya, kedalamannya, dan juga wilayah kekuasaannya. Berdasarkan proses terjadinya, laut dapat dibagi menjadi laut transgresi, laut ingresi, dan juga laut regresi. Berdasarkan letaknya, laut dibagi menjadi laut tepi, laut pertengahan, dan juga laut pedalaman. Berdasarkan kedalamannya, laut dibagi menjadi zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Nah, berdasarkan wilayah kekuasaannya, laut dibagi menjadi laut teritorial, kemudian lebih luas lagi menjadi zona ekonomi eksklusif, dan juga ada landasan kontinen. Untuk relief laut itu tidak datar, jadi dalam dasar laut itu memiliki relief sama seperti daratan, jadi ada bukit, ada lembah. Nah, dalam listen kali ini saya menjelaskan mengenai beberapa relief laut, yaitu yang disebut dengan paparan, palung, lubuk laut, gunung laut, punggung laut, mid-ocean ridge atau pegunungan tengah samudra, kemudian ada juga disebut ambang laut dan juga ngarai bawah laut. Nah, yang terakhir dari laut, saya akan menjelaskan mengenai gerakan laut. Secara umum, gerakan laut itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang disebut dengan gelombang, ada juga yang disebut dengan arus, dan yang terakhir adalah pasang surut. Gelombang dapat dibagi menjadi 5, yaitu osilasi, gelombang translasi, gelombang swash, gelombang backswash, dan yang terakhir adalah gelombang endogenik atau yang lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai arus laut. Arus laut adalah gerakan massa air laut dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Gerakan massa air laut ini dapat secara mendatar atau juga secara vertikal. Memiliki beberapa faktor penyebab terjadinya, yaitu karena gerakan angin, perbedaan tinggi permukaan air laut, adanya rintangan pulau atau benua, dan juga perbedaan suhu dan salinitas. Gerakan laut yang terakhir adalah yang disebut dengan pasang surut. Pasang naik dan pasang surut air laut merupakan fenomena gerakan air laut yang terjadi 2 kali setiap hari. Pada saat pasang naik, permukaan air laut mengalami kenaikan beberapa sentimeter dari keadaan normal. Sebaliknya, pada saat surut, maka permukaan air laut mengalami penurunan. Wilayah pantai yang menjadi kawasan peralihan antara pasang surut dinamakan zona litoral.
Penyebab utama dari gejala alam ini adalah karena adanya gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Namun yang lebih terasa pengaruhnya adalah gravitasi bulan karena jarak matahari dengan bumi cenderung lebih jauh dibanding bumi dengan bulan.